adalah bentuk pasif ya, disuruh pergi, dikirim. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya Allah, anaknya udah pasti Allah. Berarti yang diutus itu adalah Allah. Kenapa? Karena yang diutus itu adalah firman ya. Baru udah diutus, baru lahir. Nah, jadi diutus dulu, baru dia lahir, baru jadi manusia. Itu firman itu sebelumnya adalah Allah kodratnya, baru jadi manusia. Ya, asal kamu tahu, kamu kan di Yohanes 17, saya kasih kamu di Yohanes 1 ayat 14. Nih Bang. Ya. Firman Allah menjadi manusia, yang diutus itu firman. Firman ini makhluk, tidak. Dalam iman kami firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nih. Ya. Ayat 1 sampai 2. Abang kan nggak tahu apa-apa nih iman Kristen. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi yang diutus ke dunia itu adalah firman Allah. Baru jadi manusia. Kodratnya tetap firman. Hakikatnya tetap Allah. Baru ngapain lagi disebut utusan? Lah kan firmannya diutus, ngerti nggak? Ngapain Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan mengutus firman Tuhan. Itu. Iya, tapi dia kan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Wahyu itu perkataan Allah tidak? Sebentar. Wahyu itu dari Allah bukan? Wahyu itu dari Allah bukan? Itu diutus nggak ke dunia? Kalau nggak diutus ke dunia, memangnya wahyu itu sampai ke dunia? Loh, kalau nggak dikirim? Sekarang saya tanya, wahyu Allah dikirim nggak melalui Jibril? Wahyu itu bukan makhluk. Diutus itu dikirim, bro. Makanya kamu ini kosakatanya aja nggak paham gitu loh. Kamu tahu nggak? Diutus artinya dikirim. Bukan makhluk. Saya nggak nanya apa wahyu bukan makhluk. Iya, wahyu itu bukan makhluk. Ya sama, makanya firman itu memang bukan makhluk. Thank you. Yesus itu bukan ciptaan. Firman itu bukan ciptaan. Sedangkan bahkan gini kan, Allah mengutus wahyu. Wahyu bukan Allah gitu loh. Loh memang wahyu bukan Allah, makanya, tapi wahyu itu adalah perkataannya Allah. Kalau Bapa mengutus Yesus, ya kan, Tuhan mengutus Yesus. Ya Allah Tuhan mengutus wahyunya. Kalau nggak dikirim, memangnya nyampe ke bumi wahyunya. Diutus itu artinya dikirim, bro. Ngerti nggak lo arti diutus? Aduh, ini bahasa kita nih bicara soal supranatural, bukannya. Lah ya iya. Bukan masa dikirim emang JNT. Bro, di mana-mana iya, namanya dikirim. Bukan. Astaga, lu cari deh arti diutus itu apa? Diutus itu artinya di apa? Dikirim, bro. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia? Bukan, diutus tuh bukan dikirim. Kalau dikirim itu buat barang, dikirim. Ya gini iya. Loh. Orangnya itu mengirim. Ada yang dikirim. Gitu loh. Sekarang saya tanya, yang dikirim itu apa disebutnya? Beda dengan dikirim. Kalau dikirim itu sebuah barang tuh dikirim ke Anda lewat JNE. Tapi kalau diutus beda. Oke, jadi kalau diutus beda diapain? Oke, diutus apa maknanya? Diutus apa maknanya? Coba, saya mau tahu. Diapain? Halo, diutus itu didelegasikan. Delegasi gue cari arti delegasi karena itu bahasa asing. Gak apa-apa. Pokoknya gini, ini biar lu belajar bahasa Indonesia, ya. Enggak. Kamu belajar bahasa Indonesia, diutus beda apa dikirim, cantik. Aduh, gimana sih? Dikirim apa diutus beda? Delegasi beda. Adalah pelimpahan wewenang. Salah kamu. Nah, Yesus itu diberi dikasih arti diutus atau
arti diutus nih biar kamu tahu, makanya belajar ya. Nah, nih ini kamu dia. baca ya. Tadi delegasi Baca, apa? baca Delegasi bro, delegasi. baca bro, baca bro. Diutus adalah bentuk pasif ya, disuruh pergi, dikirim. Lah, justru kalimat diutusnya. Ini apa? Ini Justru apa namanya? kalimat Diutus artinya dikirim. itu mah tinggal. Aduh, udahlah, tinggal kalau Lu, Google gini tinggal, ya, lu itu nggak ngerti definisi kata. Itu satu. Saran saya, kamu belajar arti setiap Tuh kan kosakata. di-mute, Lu terlalu kan? minim, Di-mute. botol udah. Jangan di-mute dong. Udah, di bawah. Kau tuh botol, udah aku bilang botol. Diutus itu artinya dikirim. Lu mau ngapain? Lu nggak bawa data, lu bawa bacot. Di sini tuh jangan bacot. Ini pakai, sayang. Betul. Ya, maaf saya nggak berbicara dengan orang-orang yang on. Udah saya bilang. Kamu bedakan itu. Udah saya jawab ya. Yang dikirim itu, yang diutus itu adalah firman. Firman itu memang bukan makhluk. Jadi jangan bilang lagi Yesus itu adalah makhluk. Setelah di dunia baru dia jadi manusia. Itu Galatia 4 ayat 4. Bahasa saya ini terlalu simpel. Loh kamu ini gimana? Arti diutus kok didelegasikan. Itu jauh. Ya, jauh. Jadi kamu itu belajar dulu, saran aku. Ya, ini yang bilang host botol. Lagi puasa. Istighfar, belajar itu lebih baik. Kalau udah dikasih tahu kebenaran kok bilang botol. Udahlah, udah kalah, say. Jangan berbuat dosa. Bentar lagi berbuat dosanya ya. Puasa kok menghujat, nggak boleh, ya. Percuma. Kalau kamu itu kayak gitu, nggak bagus. Itu loh. Jangan kalian tunjukkan kalian ini kayak orang nggak beragama. Tunjukkan kalian tuh kayak orang beragama dong. Ya, kalau udah mencret ya udah mencret aja. Diutus itu dikirim. Gimana? Halo. Ya, silakan, agama apa? Oke. Halo, silakan. Tadi kamu mengambil apa? Ada satu surah di Maryam itu kamu bilang setan diutus kepada orang-orang kafir. Bukan saya yang Kamu tahu bilang, nggak? kitabmu yang bilang. Iya, kamu tahu nggak kenapa seperti itu? Karena orang kafir itu dia mengatakan Tuhan itu memiliki anak, kedegilan dia. Jadi Nabi Muhammad dia tidak mau tergesa-gesa. Akhirnya dibilangkan orang yang degil lawannya setan. Ya udah, nggak perlu ditolong karena orang-orangnya dia mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki anak. Oke? Itu bantahan kepada orang-orang Nasrani. Coba buka tafsirnya. Coba baca Orang konteksnya. Ya, orang kafir itu dekil. Contohnya Iya. aja, kamu mau Buka nggak konteksnya. mengatakan sampai sekarang aja kamu udah masih mengatakan kamu udah keluar bahwa dari Yesus konteks, itu ada bro. anak Tuhan, padahal kalau Oke. dilihat kenapa Kita lihat tentang- tafsirnya ya, bro. Kita lihat ya di Enggak, Quran ya. enggak, kamu Jangan lihat. nafsir sembarangan, bro. Quran Enggak, itu kita nggak nggak boleh maksud- ditafsir enggak, serampangan. Enggak, kamu Kristen. Kamu mau mengkaji sampai sekarang aja. Sabar, gini. Kamu baca dulu di situ untuk berbuat maksiat. Kamu tahu nggak arti maksiat apa? Kan saya dulu yang ngomong baru kamu. Botol kamu. Ya, bukan gitu cara berdiskusi, sayang. Jangan tegang, jangan panik. Nggak usah panik. Kejang-kejang kamu. Baca dulu. Nih diskusi biar enak. Jangan kayak gitulah. Buru-buru amat udah mau buka puasa. Tegang. Jangan tegang, santai ya. Santai, bro. Biasa aja dong. Ya. Terlalu ini kamu nafsu satu-satu ngomongnya. Baca aja, suruh yang bener aja sulit. Baca kan dia aja yang baca. Halo Bukbar. Halo. Ya, agama apa, Sore, bro? Mas. Selamat sore. Iya. Itu aku mau ngoreksin itu aja tadi apa?
Apa tuh? Ya, surah Maryam. Surah Maryam itu isinya, apakah kamu tidak melihat gitu. Itu awalnya begitu. Apa? Iya, jadi aku mau ngoreksin itu aja tadi. Yang di surah Maryam itu kan, surah Maryam ayat 83 itu dikatakan di sana, apakah kamu tidak melihat bahwa kami telah mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya di sini kan tadi Kakak host itu menyamakan setan dengan utusan kan gitu ya. Kalau di awal-awal bukan itu saya menyamakan. bukan sebelum Saya ini, mengambil tapi tadi. kata mengutus. Oke, kata mengutus gitu ya. Jadi kan sama-sama diutus gitu. Nah, kalau di sini dikatakan kata mengutus itu sama-sama contoh malaikat gitu ya, atau para nabi gitu diutus, dan berarti kan sama ini setan juga diutus gitu kan. Oke, apakah Utusan. manusia, malaikat, setan itu sama? Nah, di sini kita harus pahamin dulu bahwa dalam bahasa Al-Quran mengirim di sini itu artinya Allah membiarkan, menyerahkan mereka kepada setan sebagai hukuman atas pilihan mereka itu sebenarnya. Hah? Jadi Atas pilihan gimana ini? jadi Allah itu membiarkan atau menyerahkan hak prerogatif orang-orang kafir ini ya kepada setan itu, karena kan itu pilihan mereka, menjadi orang kafir itu kan pilihan gitu. Jadi Allah tuh membiarkan setan-setan itu datang kepada si orang kafir itu. Simpelnya sih seperti itu gitu. Kan Allah mengutus, bukan membiarkan. Exactly, betul. Mengutus dengan membiarkan itu sama. Ini lain lagi. Makanya tadi saya mengatakan di awal itu dalam bahasa Al-Qur'an ya, bahwa dalam bahasa Al-Qur'an itu mengirim atau diutus itu membiarkan. Bukan berarti sama seperti pengutusan kayak nabi diutus ya, kayak malaikat diutus. Itu bukan seperti itu gitu. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Gitu. Jadi konteks surat Maryam itu beda sebenarnya penjelasan antara membiarkan setan itu atau menyerahkan setan itu gitu. Itu beda ya konteksnya. Mengirim, membiarkan itu beda gitu. Itu sih Kak. Oke. Jadi mengutus sama dengan membiarkan ya di sini ya konteksnya. Bukan membiarkan. Jadi kata mengutus itu ya, kata mengutus itu. Makanya tadi saya mengatakan jadi arti mengutus apa? Arti mengutus apa? Penjelasan konteksnya itu beda kalau dalam bahasa Al-Qur'an gitu. Dalam bahasa Al-Qur'an itu mengirim kan, di situ mengirim kan, tadi Kakak bilang mengirim kan? Mengutus. Tidakkah engkau melihat bahwa kami mengutus setan-setan? Oke, coba kita bahasa Arabnya Kak. Coba bahasa. Silakan baca aja, silakan. Saya nggak bisa baca Arab. Kakak baca. Saya nggak bisa baca Arab, abang aja lah yang baca. Enggak kan Kakak yang mengatakan. Kakak yang mengatakan mengutus. Kalau kami mengirim, di dalam bahasa Arabnya mengirim, nggak ada mengutus. Tadi abang-abang yang di sana mengutus katanya bukan mengirim loh. Oh, beda berarti. Coba Kakak, coba. Coba Kakak buka bahasa Arabnya. Nggak ada mengirim, nggak ada Jadi gini Bang ya. Kenapa saya tadi bawa Maryam 83? Karena saya tadi mau memberitahu mengutus itu artinya mengirim, karena dia bilang, yang tadi itu bilang bahwa mengutus itu artinya seseorang yang dimandatkan sesuatu gitu kan. Itu Abang setuju nggak? Arti diutus itu. Yang kata mengutus itu di mana? Di surah Maryam Kak? Karena di Maryam 83. Enggak ada kata mengutus. Makanya tadi di awal itu tadi saya katakan bahwa dalam bahasa Al-Qur'an mengirim ya di sini artinya. Jadi Abang setuju arti mengutus dengan mengirim? Kalau mengirim iya, kalau mengutus beda. Beda. Lain. Beda, mengutus bukan mengirim. Beda dalam konteks bahasa Al-Qur'an beda. Cobalah Abang. Tadi di awal mengatakan coba Abang baca deh. Saya takut salah, Abang aja deh yang baca. Coba Kakak baca di mana di situ dikatakan. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat?
Nah ini yang saya kasih tahu ke kakak bahwa di dalam bahasa Al-Quran itu ya. Nah kalau kakak baca ini kan kita sebagai umat Muslim juga kata mengirim, mengutus dalam konteks bahasa Al-Quran itu. Kenapa saya tadi di awal selalu mengatakan bahwa kakak harus pahamin dulu dalam konteks bahasa Al-Qurannya. Oke. Gitu. Siap. Ya itu kata arsalna. Ya, menggunakan kata arsalna itu ya utusan. Gitu. Contoh tadi kayak tadi saya dengar kakak membahas apakah pengirim orang yang mengirim barang yang dikirim sama penerima kiriman itu orang yang sama atau bukan? Nggak ada nanya penerima. Enggak, tadi sebelumnya bahas sama orang yang satu lagi tadi sebelum itu. Kan tadi pembahasannya orang yang mengirim barang yang dikirim sama penerima sama si pengirim barang yang pengirim dengan yang dikirim. Abang kemana sih? Bukan, tadi saya dibawa pengirim dengan yang dikirim karena tadi dia membawa narasi. Iya kan ada utusan. Gitu loh. Pengirim dengan yang dikirim itu. Yang bukan, sesuatu yang dikirim ini itu memangnya sama. Saya tanya itu. Ya tadi kan pembahasannya gini. Barang itu yang dikirim, narasi saya. Apa yang mau Anda tanggapi? Iya, barang yang dikirim si pembawa pengiriman. Bukan barang, sesuatu yang dikirim. Ya ini kan kita contohnya ke barang, Kak. Ya contohnya ke barang. Ya. Nah barang yang dikirim sama si pembawa pengirim ini sama atau tidak orangnya? Satu sama nggak nih? Beda kan? Jadi barang yang dikirim tetap bentuknya barang. Yang mengirim barang ini tetap bentuknya beda. Orang yang membawa kiriman itu kan gitu kan? Oke, kalau yang dikirim manusia barang. Kenapa? Loh bukan. Kalau yang dikirim manusia, kalau yang dikirim itu adalah manusia tetap dia manusia. Kalau yang dikirim itu adalah perkataan tetap perkataan. Contoh, yang dikirim itu adalah firman, tetap dia jadi firman. Oke, sekarang saya tanya, firman itu makhluk atau tidak? Oh tidak, firman itu bukan. Ya sudah, jadi jangan pernah lagi bilang Yesus itu makhluk. Loh, kan faktanya Yesus itu makhluk, betul nggak? Yesus itu firman, faktanya itu firman. Oke, di mana tuh di mana ditulis bahwa Yesus itu adalah firman? Yohanes 1 ayat 14. Oke, bacakan kepada saya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia. Dan hidup. Oke, stop sampai di situ. Sekarang firman itu telah menjadi manusia. Manusia bukan Yesus? Manusia. Nah, kenapa kau bilang bukan terus manusia? Terus firmannya nggak jadi firman? Memangnya firmannya gagal kalau jadi manusia? Loh, gini, saya kasih contoh ke kakak ya, biar kakak paham juga ya. Ketika awal mulanya adalah firman, lalu kemudian Tuhan itu mengutus dia menjadi manusia. Apa yang dia buat di muka bumi ini tuh? Yang dia buat di muka bumi itu adalah menjalankan firman yang diutus oleh Tuhan itu. Ada yang saya tanya, ketika dia menjadi manusia, apakah firman itu berhenti jadi firman? Lo berhenti dong jadi firman. Oke, sekarang saya tanya, ketika di dalam Al-Imran, kita lihat di Quran ya. Sebentar dulu Kak. Karena Anda bilang gitu. Saya tahu satu ayat ya yang mengatakan Jibril berubah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ketika Jibril menemui Maryam dan jadi manusia, dia berhenti jadi malaikat nggak? Saya bisa tunjukkan ayatnya. Karena Jibril itu adalah malaikat. Ketika malaikat itu menjadi sebenar-benarnya manusia, nah ini gimana? Berarti dia nggak jadi malaikat? Gimana Pak? Saya tunjukin ya ayatnya ya. QS yang mengatakan bahwa Jibril mengubah rupa menjadi manusia di hadapan Maryam. Oke, saya jawab. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Bunda Maria, ya, dia berhenti jadi malaikat. Dia pada saat itu sedang jadi manusia. Sosok dia jadi malaikat itu berhenti, dia jadi manusia. Karena kalau dia jadi malaikat, kakak tahu nggak wujud aslinya Jibril seperti apa? Coba jelasin. Itu bukan jadi bahasan kita. Iya, itu bukan jadi bahasan kita. Coba jelasin ke saya. Kalau dia tidak berhenti jadi malaikat ketika bertemu dengan Bunda Maria, seperti apa wujud aslinya? Coba. Saya mana tahu, Anda tahu tidak? Tidak? Makanya ketika kakak bertanya seperti itu, maka saya jawab bahwa pada saat dia bertemu dengan Bunda Maria, sosok dia menjadi malaikat itu berhenti, dia jadi manusia. Malaikat Jibril itu kadang-kadang berjumpa dengan para nabi itu menjadi wujud manusia. Maka wujud malaikatnya itu berhenti. Mana? Kadang-kadang berjumpa.
Nanti saya kasih dalilnya ya. Maka ketika dia bertemu dengan para nabi, wujud malaikatnya itu berhenti. Dia menggunakan wujud manusia. Di mana Karena kalau dalilnya? misalnya- Di mana bentar, dalil dulu, yang jangan mengatakan potong, dia jangan berhenti potong. Nanti jadi saya malaikat? sampaikan kepada, nanti saya teruskan kepada Yesus. Nah, begitu juga Yesus. Ketika awal mulanya menjadi firman, wujud firmannya Oh, Anda berhenti. nggak Dia bisa menjadi menjelaskan manusia. dengan saya, Bang. Saya kasih tahu ya, Bang. Saya kasih tahu saya ya. lebih paham. Anda nggak Kalau, paham. oh sekarang Anda nggak gini, paham Bang. tentang. Anda Oke. menjelaskan Al-Quran. Anda jangan bilang Anda lebih paham. Gini, Bang. Karena malaikat itu tidak pernah pensiun jadi malaikat. Itu satu yang saya kasih tahu Saya Anda. tanya. Sekarang saya tanya. Kalau ya. Anda mengatakan malaikat bisa berhenti jadi malaikat dan jadi manusia, berarti Tuhan jadi manusia juga bisa dong. Ketika Yesus di dalam 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa awal Loh, mulanya kesini dulu, Bang. Kesini Usah, dulu, Bang. ngikutin Kita saya, nggak usah selesaikan ngikutin dulu. saya. Ayo kita bandingkan. Ini, Abang Kita jangan bandingkan. kejang. Sabar. Kita satu-satu, Anda Bang. kejang-kejang. Kita Saya nggak satu-satu. kejang dari tadi. Nggak Abang kejang jangan saya. kejang. Baik, kalau Anda mengatakan Nggak kejang, silakan, bernarasi, waktu, silakan. sabar dong. Tolong dengerin pernyataan saya. Lebih baik Anda ambil ayat yang mengatakan enggak. Dengerin. sabar. Loh. Karena Anda tidak bawa ayat. Anda dari tadi tidak bawa ayat. Di mana ayat yang mengatakan malaikat ketika ketemu sama Maria itu berhenti Nggak usah, jadi malaikat? Nggak usah dimatiin. Emang itu faktanya. Setiap Loh, Anda jangan baca- bilang nih. fakta, Bang. Jangan bilang fakta. dengerin ya. Setiap Jangan bilang Anda fakta. baca, ya dengerin. Setiap kan Anda sedang belajar Al-Qur'an nih, sedang membaca. Saya nggak perlu belajar Al-Quran, tapi saya tahu. Loh. Oke, Saya berarti kalau gitu tahu dong apa yang saya sampaikan. Narasi Anda satu nggak punya tanggung Oke, jawab, sekarang nggak kalau punya Anda data. paham Al-Quran, sekarang saya tanya, di mana Sabar, di dalam Bang. Abang dari tadi katanya mau nunjukin data. Bentar, Kak. Sabar. Saya tanya. Anda saya mute dulu. Sekarang Abang cari data yang mengatakan ketika malaikat itu bertemu dengan Maria berhenti jadi malaikat, datanya. Saya butuh datanya, Bang. Saya Oke. butuh data. Di setiap ayat di mana malaikat Jibril Salah itu satu menyampaikan ayatnya. bahwa Salah satu bentar ayatnya. dulu. Salah satu ayatnya. Lah, Anda tinggal baca Al-Quran kok. Banyak. Loh, Anda nggak punya data, gini, Bang. Dengerin dong. Saya kasih analogi boleh? Ini mau analogi didengerin boleh? nggak nih? Mau didengerin nggak pernyataan saya? Gini, Bang, Anda dari tadi saya dengerin dan ngibul. Enggak, Gitu karena loh. mengaku Yesus itu sudah Anda tidak bisa mengerti iman saya. Saya katakan, Anda sudah keluar dari konteks karena saya dari tadi di sini mau membahas mengutus. Kalau Anda nggak puas nanti boleh datang ke Komal saya. Bukan juga, masalah saya puas atau nggak Ya, puas, ya udah, Bang. makanya dengar Bicara dulu, logika. dengar dulu. Bicara Ya. logika. Oke, ya. Ini kita sampaikan secara logika ya. Ketika Anda Logika baca di dan dalam data. Iya, betul ya. Ketika Anda baca di dalam surah Maryam ya ayat 17, lalu kami mengutus kepada ruh kami, maka ia menampakkan diri kepadanya sebagai seorang manusia yang sempurna. Nah, pertanyaannya, kalau malaikat Jibril itu bertemu dengan Bunda Maria dalam wujud aslinya malaikat, ya. Ada nggak ayatnya? Menurut Di Anda? dalam kitab saya ada dan makanya dikatakan Oke, malaikat itu sekarang kalau ini misalnya di kitab sabar, Anda, ya. kamu nanya. Saya tunjukkan ayatnya dan malaikat itu tidak pernah berhenti, tidak pernah jadi manusia. Makanya malaikat itu berkata, nih ya, di Lukas Nah, 1. tunjukkan kepada saya Lukas seperti apa 1 wujud dikatakan, aslinya Jibril. "Wahai Maria, jangan takut karena Saya tanya wujudnya, bukan saya tanya Oh firmannya. iya, wujudnya. Saya tanya ada. wujudnya. Nih, Saya tidak tanya firman yang disampaikannya. Saya tanya nih. wujudnya seperti apa. Ini memang enggak nih dikatakan ya. Dia mana wujudnya? Terkejutlah Maria, loh sabar. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Dia nggak pernah jadi manusia Itu di dalam sini. wujud apa? Nggak ada ini malaikat. Iya, wujudnya seperti apa? Malaikat. Wujudnya Iya, yang itu Anda tahu. Oke, Gini, sekarang nih. itu nggak dijelasin, berarti kitab Anda nggak tahu wujudnya. Sabar. Wujudnya seperti apa? Wujudnya dia dengan sayap. Karena malaikat itu dengan sayap. Selalu dengan sayap. Di dalam Alkitab dikatakan ada yang memiliki 6 Tunjukkan kepada sayap, saya ayat di 2 dalam Alkitab menutup yang dikatakan muka. Jibril bersayap. Loh, oke. Gabriel ya. Nih. Tunjukkan kepada saya di mana di dalam Oke. Alkitab mengatakan Jibril bersayap. Oh iya dong, Gabriel itu malaikat Allah itu bersayap. Ayat dalam Alkitab, malaikat Gabriel itu memiliki sayap. Nanya Mbak Google. Loh sabar, ini kan nanti ditunjukkan ayatnya di Nanya Mbak Daniel Google, 8. kejang-kejang hostnya. Bukan Itu kejam, asumsi bro. Ini saya tunjukkan Daniel 8. Itu asumsi Sabar, manusia. Daniel 8 ayat 15. Itu asumsi manusia. Kalau kau tanya Google itu Gini Pak. Ini Daniel, saya hanya mengkonfirmasi ayatnya Pak. Anda Iya, jangan itu kampung asumsi manusia lah. emang. Ini ada Daniel Kau di sini ada kejang-kejang. kitabnya. Anda jangan kejang Pak. Ini saya tunjukin Daniel 8. Anda yang kejang-kejang.
Anda Saya kalau sambil mau- buka ya, saya sambil buka ya Mbak. Ya, Nggak apa-apa. Anda tunjukkan ayat Anda bahwa malaikat itu berhenti jadi malaikat. Lah itu buktinya tadi saya kasih surah Maryam ayat 17 itu. Dia Di mana dalil yang mengatakan dia berhenti? Lah itu dia menjadi manusia. Ah, Dia jadi menjadi manusia. itu kan iman Anda. Di dalam Lah, iman kok kamu iman? tidak pernah ada. Gitu. Kok hostnya kejang-kejang Loh, saya bukan kasih bukti. kejang, Pak. Bukan kejang ya. Anda itu, Yesus itu sudah berhenti menjadi firman. Karena isinya kan firman. Udah, Pak, buka puasa lu ngeblunder banget. Ngeblunder banget, Bapak. Jangan ngeblunder banget gitu loh. Kalau Anda ngeblunder banget, percuma Bapak berbohong.